dikeluarkan dari neraka, akan mengeluarkan siapapun di neraka yang dia dulu pernah menyembah Allah, ya. Faya'rifunahum, dari mana ketahuannya? Bi'athari sujud, karena bekas sujud. Maka kita nggak boleh salahkan orang yang dia mau ke jidatnya dikencengin. Nah, mungkin pemahaman zahirnya gitu, ya. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan orang yang tidak memahami seperti itu, ya. Dua-duanya sahih, ya. Yang penting athar sujud, pengaruh sujud itu maknawi. Ada athar sujud, bekas sujud. Nah, apa beda pengaruh sujud dengan bekas sujud? Kalau pengaruh sujud bekasnya pada perbuatan, kalau bekas sujud pada fisik, ya. Salat itu tenang, tumakninah atau buru-buru. Maka orang yang salat, pengaruh dari sujudnya, maka hidupnya, gerakannya tidak akan terburu-buru. Itu contohnya, ya. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'kula mawdi'as sujud. Berapa tadi anggota sujud? 7. Yang 7 itu nggak boleh dibakar. Tapi badan ikut sujud nggak? Enggak. Maka antum harus punya baca sujud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam hadis Nasai punya lafaz sujud yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya apa? Sajadalaka dami wa izami. Ya Allah, sujud kepada engkau darahku, tulangku, walahmi, dagingku, rambutku, kulitku, kepada engkau ya Allah. Berarti 7 tadi mencakup seluruh tubuh. Kalau saya menyebut itu sujud Nur Muhammad ya, kalau itu istilah aja, kita nyebutnya sujud apa? Sujud Nur Muhammad. Jadi dia katakan apa? Sujud kepada engkau ya Allah, darahku, dagingku, tulangku, kulitku, rambutku, hanya kepada engkau ya Allah. Itu sujud Sayyidina Ali. Dalam thariqah disebut tasawuf sujud kullu jasad. Sujud apa? Atau as-sujud al-jami'. Sujud yang jami', al-jami'ah. Sujud yang menghimpun semua jenis sujud. Orang yang sujud dengan ini, api neraka tidak jadi untuk membakar dia. Dia masuk. Mungkin ente punya kasus kali dulu masuk, ya. Tapi berkat sujud itu Allah selamatkan. Tapi jangan main-main. Sesaat di neraka rasanya lama sekali. Jadi jangan sosok aneh, gua ya nggak apa-apa lah bentar di neraka gitu. Itu perkataan ahli kitab. Pikir begitu, ya. Maka salah satu doa kita adalah ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Itu doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan ajirna minan nar, hadis Imam Ahmad, maka neraka berdoa, ya Allah, jauhkan orang itu dariku. Orang itu gak suka sama aku. Ngambek tuh neraka tuh, ya. Dalam Alhamdulillahilladzi akramana binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa faddalana bi syari'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khassana bil khasa'is al muhammadiyyah wa bi sirril ahmadiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala akrami khalqika wa ahabbi ahibbaika Sayyidina Muhammad man kana maqamuhu fil arshi mahmud wa ala alihi wa ashabihi al-hammadin wal mahdiyin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi khaira ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa syarri ba'dah
ونسألك يا ربنا أن تعوذنا من كل شر ما علمناها وما لم نعلم. اللهم بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف ادفع عنا كل شر، وبرحمتك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أجرنا من النار وأدخلنا جنتك وأدخلنا الفردوس الأعلى لنلتقي بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولكي نرى ونلقاك يا رب العالمين. Baik, setelah 2 bulan nih kayaknya, bulan lalu saya lagi dapat hadiah ya, jadi Allah kasih istirahat dulu, dan alhamdulillah bersamaan dengan itu berat badan saya turun turun 3 kilo alhamdulillah dari 89 jadi 86 ya, ringan juga, 1 kilo 2 kilo berkurang. Baik, kita kembali kepada kitab guru dari guru-guru saya, Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Khadimul Ilmi Syarif bil Badalil Haram. Beliau ini orang terakhir Ahlus Sunnah yang boleh mengajar di Masjidil Haram, habis itu dilarang. Sebelumnya ada guru beliau yang paling banyak muridnya, itu namanya Syekh Hasan Mashhad ya. Syekh Hasan Mashhad, beliau ini muhaddis, juga sufi, juga seorang ahli akidah, ahli fiqih ya. Syekh Hasan Mashhad itu orang Saudi, seingat saya asli, mungkin dia keturunan mana gitu ya. Terus menjadi imam Masjidil Haram, khusus mufti di bidang mazhab Syafi'i. Dulu masih begitu, sampai kemudian Wahabiyah menguasai takmir masjid, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah tidak boleh lagi mengajar di sana, dan nama Ahlus Sunnah diidentikan dengan Salafi Wahabi. Akhirnya banyak orang mengira yang Ahlus Sunnah itu adalah mereka. Maka jangan heran, walaupun ada orang alim sekali, itu tidak boleh ngajar kalau enggak dapat restu orang-orang seperti mereka ya. Jadi yang ngajar di Mekah, Madinah, kalau orang Indonesia enggak seperti dulu. Kalau dulu ada tim masyayikh dari lintas mazhab yang mengajar, yang menguji. Kalau sekarang sudah enggak ada. Nah, beliau ini murid dan imam syekh terakhir yang boleh, dan ayah beliau sendiri juga sama, Abuya Said Alwi, Said Alwi Al-Hasani, itu orang yang juga punya majelis khusus di Masjidil Haram. Jadi ayahnya dan gurunya yang lain, yaitu Hasan Mashhad, ngajar di ruak-ruak ya masjid itulah. Pernah lihat syekh-syekh ngajar di masjid? Dulu itu ulama asu aja yang ngajar ya. Semoga masa itu kembali lagi, amin ya rabbal alamin. Nanti Kiai Abdurrahman ngajar di sana gitu. Insyaallah Kiai ya. Dan ini kabar gembira, ulama Indonesia ini gak sembarangan, cuma mungkin lidahnya aja yang kurang ngomong bahasa Arab. Orang umat Islam yang paling banyak hafal alfiyah Indonesia, yang paling banyak hafal Quran Indonesia. Sebelum ada tahfiz di TV itu, sebelum ada rumah tahfiz, kita salah satu pusat tahfiz di dunia dan punya sanad yang tinggi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Belum lagi ilmu fikih. Kemampuan fikih orang Indonesia, khususnya mazhab Syafi'i, itu di atas rata-rata. Makanya di NU itu, di pesantren Nahdiyin, ada namanya Bahsul Masail, itu luar biasa sekali. Hal-hal yang kecil itu selesai sama mereka. Saya bukan nggak ngerti fikih, tapi kurang minat dengan masail-masail fikhiyah, terutama yang masail-masail persoalan fikih yang jadul. Saya senangnya kalau bahas fikih kontemporer, misalnya wakaf produktif, bunga bank, nggak, itu seru tuh ngajinya tuh ya, BPJS hukumnya apa gitu ya. Apalagi
hukum Bitcoin gitu, membahas gitu-gitu saya senang. Tapi kalau yang di kitab jadul baca, tapi untuk ngomonginnya males. Kenapa? Karena fikih itu ditulis untuk menanggapi, menjawab persoalan masanya. Tetap mesti dibaca untuk panduan, kira-kira kalau kejadiannya mirip begini. Tapi sejak 100 tahun belakangan ini persoalan fikih berubah drastis. Berubah drastis. Masih ingat Kiai dulu guru-guru kita, Kiai kita kalau zakat fitrah mesti pakai beras. Nggak ada yang mau pakai duit. Sekarang udah mau pakai duit, jangankan pakai duit, pakai aplikasi. Pencet-pencet. Hukum pakai e-commerce, ya, uang digital, itu nggak pernah ada di kitab fikih jadul. Maka kita perlu penyegaran fikih. Ada ulama yang bagus, Wahbah Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah, yang masih hidup Syekh Ali Jum'ah, dan yang agak genit, tapi itu paling menarik, Yusuf Al-Qaradawi, ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi dalam bab politik mereka beda. Syekh Ali Jum'ah anti ikhwan muslimin, Syekh Yusuf Al-Qaradawi penganjur ikhwanul muslimin. Wahbah Zuhaili nggak ada urusan. Dan mereka semuanya tamatan Azhar, tapi Syekh Yusuf Qaradawi terakhir di Qatar, Syekh Wahbah beliau di orang Suriah. Kalau Syekh Ali Jum'ah masih hidup, beliau di Mesir. Dan jangan heran, itu ulama dua sepakat bahwa bank, misalnya bunga bank tidak haram, kecuali Wahbah Zuhaili. Saya lagi confused juga dengan kalam-kalam beliau, ya. Loh, kok dia beda sama temannya gitu. Ketika Syekh Wahbah ditanya, jika hari ini ada mujtahid mutlak yang hampir-hampir mirip Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbali, kira-kira siapa? Kata Wahbah Zuhaili, itu sahabatku Yusuf Qaradawi. Datanglah orang yang sama ke Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ditanya, menurutmu kalau ada mujtahid mutlak selevel atau mirip-mirip Syafi'i, kira-kira siapa? Itu Wahbah Zuhaili. Begitu ulama dulu. Tapi mereka beda pendapat, ya. Dan fatwa-fatwa, nah kayak sekarang mengucapkan salam lintas agama atau lintas budaya, terserah. Saya menyebutnya itu salam lintas budaya, maka dia boleh. Kalau antum menyebutnya salam lintas agama, itu bermasalah. Ya, itu akan bermasalah, bukan berarti nggak boleh, ya. Kalau itu yang dimaksud perdebatan fikih, ya seru, ya. Maka saya berharap nanti, karena Kiai kebetulan, ya, pasti di Mahat ada Bahsul Masail, ya, mesti diarahkan ke kitab-kitab fikih kontemporer. Jadi dibuat, ya, Bahsul Masail fiqhiyah qadimah, ada mu'asarah, ya. Mesti ada yang dulu dan yang mutakhirin. Tapi kalau yang tidak pernah berubah, apa yang nggak pernah berubah? Ilmu kalam, ilmu usul fiqih, ilmu tasawuf, itu nggak pernah berubah. Kalau fikih selalu berubah. Fikih itu Bapak Ibu, kejadian dulu baru muncul fatwanya. Orang bikin bank baru ada fatwa, betul nggak? Ada fatwa bank dulu baru ada fatwa. Muncul dulu GoPay, apalagi yang Grab itu, Oppo, apalagi itu Dana, baru kemudian orang ciptain fatwa. Tapi fatwa sebelumnya sudah nyinggung-nyinggung dikit. Adakah di kitab fikih? Nggak ada. Baru muncul di fikih baru-baru ini, ya. Maka untuk menjawab persoalan sekarang, kita nggak mungkin membaca buku yang lama saja. Kita harus membaca buku yang lama plus membaca dan mengembangkan pikiran kita untuk hari ini, ya. Jadi jangan menggantungkan nasib kita ke buku-buku jadul, kecuali Al-Quran. Sunnah pun itu tidak semuanya bisa. Kenapa? Karena sunnah itu sudah masuk hafalan makhluk dan sudah ada intervensi makhluk, sehingga perlu ilmu namanya sahih, hasan, dhaif, ya. Baik Bapak Ibu, itu sekedar refleksi, karena ada kiai pesantren mending diomongin begitu kan. Dan Abuya Said Muhammad ini
rajul mausu'i yatakallam fi kulli fan. Ini orang luar biasa, dia berbicara hampir semua persoalan keagamaan yang muncul di zaman itu. Ya, mungkin dia mujtahid juga tapi tidak mutlak. Dia lucunya apa? Seorang Maliki tapi mengajar fikih Syafi'i. Orang Indonesia di Rusaifah, tempat beliau ngajar, ya kalau kita nyebutnya pesantren, tapi sana nggak ada pesantren. Di Zawiyah, tempat pengajian beliau, diajarkan bukan fikih Maliki, yang diajarkan fikih Syafi'i. Mestinya Nahdiyin dengan manhajnya 4 mazhab mesti dah mulai ke sana tuh. Karena nanti kalau orang-orang Saudi mau belajar fikih Hanbali, harus ada pesantren, mahat-mahat ahli yang bisa menjawab itu. Semoga nanti Kiai punya mahat ahli ya, khusus untuk mahasiswa. Mari kita baca suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, dan pengarang kitab ini Abuya Said Muhammad Aliul Maliki, ayahandanya, guru-gurunya, dan guru-guru saya yang mengijazahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nusin surat. Qala wa min dzalik, ya. Halaman 70 kalau di kitab ini. Ini kitab sepertinya yang nyetak hanya yang berwenang ya, dari Hay'ah Safatul Malikiyah. Jadi ada hak ciptanya. Jadi kita pun ngambil dari mereka. Anna dzalika anna as-salata tuhfizu 'alal musalli a'da as-sujudi minan nar. Kita masih pada kekhususan umat Nabi Muhammad dalam bab salat. Jadi apa spesialnya, keistimewaan salat pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada di umat sebelumnya? Itu sebabnya umur kita pendek, tapi khasais kita banyak, keistimewaan kita banyak. Ini yang disebut Nabi SAW, la ummati la yudra awwaluhum khair am akhiruhum. Umatku barangkali sama saja, yang terbaik bisa jadi terakhir, bisa jadi yang awal, bisa jadi yang akhir. Bahwasan salat itu tuhfizu, akan menjaga, boleh juga dibaca dengan mujarrad tahfazu, ya tahfizu, ya, menjaga alal musalli, terhadap orang yang salat itu, a'dha as-sujud minan nar, anggota sujud daripada neraka. Anggota sujud apa saja? Ya, kening, 2 tangan, 2 kaki. Udah berapa tuh? Lutut 7, kaki 2, lutut 2, tangan 2, 7 bilangan. Dan dalam ilmu huruf, sujud itu kalau dikasih huruf dari samping, lihat orang kalau sujud dari samping, itu hurufnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ke Banjar, orang Banjar suka ilmu itu. Begitu juga beberapa orang di Cirebon, ya, di termasuk Sulawesi, beberapa senang kalau kita bahas ilmu huruf, ya. Nah, kalau di kitab ini gak disebut alasannya apa secara ilmu huruf, tapi alasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, dalam hadisnya tawil, panjang, ringkasannya adalah yudrabus sirat baina dhahranai jahannam. Dihamparkanlah as-sirat di permukaan neraka jahannam, ya, neraka. Fa akunu awwala man yajuz, akulah orang yang pertama kali menembus minar rusuli, dari para rasul, bi ummatihi, dengan umatnya, aku dan umatku, ya. Wala yatakallam yawma idzin ahadun illa rusul, tidak ada pada hari kiamat yang boleh berkalam kecuali para rasul. Kita diam semua, ya, diam semua nanti itu, ya. Yang hari ini cerewet-cerewet, suka kritik, ya, nanti rasain antum di sana tuh, ya. Wa kalamur rusul, apa yang dibaca oleh para rasul ketika menapaki sirat. Jadi sirat itu jangan dibayangkan seperti sembatan. Sirat itu ada yang mendaki, ada yang turun. Dia seperti
ujung, kayak kita naik gunung, paling ujungnya itu apa namanya itu, puncak. Begitu terus kadang naik, samping kirinya semak-semak dari yang tumbuh dari neraka, dan di situ ada disebut dengan Sa'dan, ya. Sa'dan itu kayak putri malu raksasa berduri, durinya segede kepala kita ada badannya, ya. Belum lagi syauknya. Apa syauknya? Durinya itu, siapa yang lewat kepalanya ketancep, ininya copot, nyangkut. Begitu mengerikan as-sirat itu. Dan semua rasul mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan, dan di neraka jahanam itu permukaannya muncullah kalalib. Kalalib itu bukan kalbun, bukan anjing, tapi maksudnya lilitan seperti duri-duri Sa'dan yang ada di negeri Arab, ya. Orang Arab paham itu, ya. Mirip-mirip kita putri malu pernah naik gunung atau masuk semak yang durinya, dia kalau kita kena sekali, kalau kita tarik semakin ketarik, ya. Wa hal ra'aitum syaukas Sa'dan, tahukah kalian apa itu Sa'dan, ya, duri Sa'dan? Qalu na'am, kami tahu wahai baginda. Fa innaha mithlu syauqis Sa'dan ghaira annahu la ya'lam qadra 'izamiha. Dia mirip dengan putri malu raksasa itu, tapi lebih besar dan kita tidak tahu besarnya berapa. Takhtifun nasa bi'amalihim, ya, yang akan melukai, menyambar manusia berdasarkan amal mereka. Faminhum man yubaq aw yahlik bi'amalihi, ada yang hancur binasa karena amalnya, bi-nya di situ bi, ya, li ta'lil, ya. Wa minhum man yukhardal thumma yanju, ada yang terseot-seot, pelosok-pelosok, keseret-seret, ketarik-tarik, thumma yanju, dengan proses panjang Allah selamatkan. Oke, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara al-malaika yukhriju, ya. Lalu kalau sudah masuk neraka, orang yang tadi, ya, kira-kira kalau kakinya ketusuk punya tenaga gak? Anehnya tubuh kita yang baru itu punya tenaga, dia naik lagi, kena lagi, ya. Coba bayangkan, ini mirip tapi beda. Di puncak Himalaya itu banyak orang mati, benar gak? Tapi kena dingin. Dia berusaha naik, tapi jatuh lagi, berusaha naik, jatuh lagi, akhirnya mati. Dan mereka dibiarin aja. Mirip-mirip seperti itu, ya. Saya suka naik gunung, tapi belum suka-suka amat sih. Itu cuma ingin tahu, Rasulullah ini kan suka naik Jabal Nur, Jabal Thur. Itu berat sekali, Jabal Nur. Bapak kalau mau coba, mirip-mirip Jabal Nur, itu Gunung Karang di Banten. Mirip. Yang naik, nggak ada turunnya, nggak ada bonusnya, kata teman kita, ya. Naik, nanjak terus, ya. Saya teringat itu petilasannya Maulana Hasanuddin Sultan Banten, ya, anak dari Syarif Hidayatullah, salah satu zuriat Nabi SAW, ya. Kita nyebut gini bukan mau konflik, ya, bukan mau konflik nasab, nggak ada. Kita cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap, rame-rame debat nasab ini udahlah, ya. Nggak usah debat-debat juga di Robito Alawiyah, nggak usah lah, mending islah aja, ya. Kenapa? Sebagai praktisi ilmuwan, saya juga masih meneliti, masih ngajar di kampus, masih aktif nulis artikel, ya. Bagi kita, penelitian kita boleh diterima orang, boleh ditolak. Penelitian kita nggak boleh jadi bahan doktrin keagamaan. Karena penelitian itu ijtihad, ijtihad itu imma musibun wa imma mukhti. Boleh salah, boleh benar. Kalau saya nulis dan saya meyakini benar, itu saya nggak boleh paksa ke orang loh, ya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena kebenaran mutlak milik Allah, kebenaran kita nisbi, ya, nisbi.
Lalu hatta ya, Allah apabila ingin melimpahkan rahmat kepada ahli neraka yang dia kehendaki, amaral malaikah. Jadi sebelum Nabi Muhammad bertugas memberi syafaat, Nabi Muhammad lagi ngurusin orang yang mau selamat. Nah, malaikat udah bekerja duluan. Amaral malaikah, disuruhlah malaikat ayyukhriju minan nar man kana ya'budullah, dikeluarkan dari neraka, agar mengeluarkan siapapun di neraka yang dia dulu pernah menyembah Allah, ya. Faya'rifunahum, dari mana ketahuannya? Bi'athari sujud, karena bekas sujud. Maka kita nggak boleh salahkan orang yang dia mau ke jidatnya dikencengin. Nah, mungkin pemahaman zahirnya gitu, ya. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan orang yang tidak memahami seperti itu, ya. Dua-duanya sahih, ya. Yang penting asar sujud, pengaruh sujud itu maknawi. Ada asar sujud, bekas sujud. Nah, apa beda pengaruh sujud dengan bekas sujud? Kalau pengaruh sujud bekasnya pada perbuatan, kalau bekas sujud pada fisik, ya. Salat itu tenang, tumakninah atau buru-buru. Maka orang yang salat, pengaruh dari sujudnya, maka hidupnya, gerakan dia tidak akan terburu-buru. Itu contohnya, ya. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'kula mawdi'as sujud. Berapa tadi anggota sujud? 7. Yang 7 itu enggak boleh dibakar. Tapi badan ikut sujud enggak? Enggak. Maka antum harus punya baca sujud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam hadis Nasa'i punya lafaz sujud yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya apa? Sajadalaka dami wa izami. Ya Allah, sujud kepada engkau darahku, tulangku, walahmi, dagingku, rambutku, kulitku, kepada engkau ya Allah. Berarti 7 tadi mencakup seluruh tubuh. Kalau saya menyebut itu sujud Nur Muhammad. Ya, kalau itu istilah aja. Kita nyebutnya sujud apa? Sujud Nur Muhammad. Jadi dia katakan apa? Sujud kepada engkau ya Allah, darahku, dagingku, tulangku, kulitku, rambutku, hanya kepada engkau ya Allah. Itu sujud Sayyidina Ali. Dalam thariqah disebut tasawuf sujud kullu jasad. Sujud apa? Atau as-sujud al-jami'. Sujud yang jami', al-jami'ah. Sujud yang menghimpun semua jenis sujud. Orang yang sujud dengan ini, api neraka tidak jadi untuk membakar dia. Dia masuk. Mungkin ente punya kasus kali dulu. Masuk, ya. Tapi berkat sujud itu Allah selamatkan. Tapi jangan main-main. Sesaat di neraka rasanya lama sekali. Jadi jangan sosok aneh, gua ya nggak apa-apa lah bentar di neraka gitu. Itu perkataan ahli kitab. Ya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Itu perkataan ahli kitab, orang Yahudi yang sampai sekarang jahat itu. Apa kata mereka? Tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hanya beberapa hari. Dia nggak tahu berapa hari di sorga itu, berapa ratus tahun di sini. Sehari di neraka dan surga itu berapa di sini? 1000. Mau ente 1000? Ya, paling cuma sehari doang. 1000 tahun, bro. Mau 1000 tahun disiksa Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan, ya. Jangan mikir begitu. Maka salah satu doa kita adalah ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Itu doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan ajirna minan nar, hadis Imam Ahmad, maka neraka berdoa, ya Allah, jauhkan orang itu dariku. Orang itu gak suka sama aku. Ngambek tuh neraka tuh, ya. Dan jika ada orang berdoa, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon ridhamu dan surga, maka
Surga mengatakan, ya Allah, segerakan orang itu kepadaku. Hati-hati, ente diminta mati tuh. Ya, tapi kalau orang ngerti ilmu haqa'iq, ma'rifat, ada mati sebelum mati, ada taman surga sebelum surga. Taman surga adalah semua taman-taman zikir, majelis zikir, dan majelis keilmuan tentang Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita termasuk taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti sampai di surga, antum masih ngaji loh. Masih ngaji, bacalah hadis-hadis itu, ya. Bacalah hadis-hadis itu. Ya, kan ada yang nunjukin ke saya video, tapi saya nggak tahu juga video dari mana itu ya. Lihat di WA nih, apaan? Katanya ente udah pernah ke surga. Loh, bukan, nggak ada kalimat di situ saya pernah ke surga. Tapi kalau saya mimpi masuk surga, pernah. Beda toh? Mimpi saya dimasukkan Allah ke surga, saya pernah. Tapi saya belum pernah masuk surga. Beda, toh beda. Mimpi ketemu Nabi bukan berarti saya sahabat Nabi. Saya tetap umat Nabi Muhammad SAW yang biasa kayak antum, sama. Tahu bedanya? Maka dalam ilmu hadis, antum mau mimpi tiap hari itu tetap mimpi, tidak membuat seseorang menjadi sahabat Nabi. Maka saya biasa aja kalau ada orang aku mimpi Nabi. Ini kan lagi rame Muhammad Qasim masuk ke Indonesia. Why? Ya, Pak Qasim ya. Di Malaysia ditolak, di sini diterima. Ini hebatnya orang Indonesia kan. Alhamdulillah lah. Pak Qasim diterima, Ki Abdurrahman diterima. Enak hidup di Indonesia itu ya. Aliran paling aneh aja ada di sini. Antum cari aja semua agama paling aneh itu ada di Indonesia ya. Dan kita bersyukur kita masih dijaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dinul Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'khula mawdi'as sujud. Allah mengharamkan kepada neraka, terhadap neraka. Jadi Allah bikin SK kepada neraka. Harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'khula mawdi'as sujud. Haram bagimu wahai neraka untuk menyakiti, menyentuh bagian-bagian sujud. Maka sujudnya harus oke. Saya kalau sujud begitu Pak. Kalau sujud setelah baca Subhana Rabbil A'la, saya katakan, ya Allah, sujud kepada Engkau dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab juga bagus. Sujud kepada Engkau, diriku yang zahir, diriku yang batin. Ya, sebutin semuanya. Darahku, tulangku, semua sebutin. Dan rasakan nikmatnya. Ya. Itu kalau ada orang sakit-sakit badan ya, ini rahasia saya sebenarnya, saya bagi aja buat antum. Saya kalau capek-capek gitu caranya, capek banget, nggak bisa lagi, udah sujud agak lama dikit. Saya kan Pak biasa sholat termasuk paling cepat Kiai ya, karena bagi saya sudah tenang. Ketenangan itu mau baca sekali, 2 kali, 3 kali, kalau tenang udah naik kepala kan, hatta yatma'inna, sehingga kolbumu tenang, gerakanmu tenang ya. Malah yang lama itu kita gerakan mau turunnya itu lama, mau naiknya lama, karena sudah tenang duluan, dan itu nikmat ya. Fayakhurujuna wa qad intahamhashu aw ihtaraku fayasubbu alaihim ma'ul haya fayanbutun nabatal habbah fi hamilis sayl. Kalau orang habis kebakaran, ini ada pakar kebakaran nih ya, Bang ya. Orang habis kebakaran, gosong nggak? Gosong. Fayakhurujun wa qad intahashu. Mereka keluar badannya gosong, nggak dikenal tuh wajahnya wajah apa. Tapi bagian sujudnya tidak. Maka yang sujud apa? Jidat, hidung mesti kena. Jangan sujud nggak kena hidung, itu sujudnya nggak naik. Jadi sujud tuh mesti kena jidat. Kenapa kita pakai kopiah dianjurkan? Supaya rambut tidak menghalangi, satu helai pun tidak boleh. Satu helai pun nggak boleh. Jadi mau kayak antum kayak Gus-Gus Bahak gitu ya, nggak apa-apa, tapi ketarik rambutnya.
Jangan sampai kayak ente nih ya, nggak boleh deh satu nih. Ya, harus diulangin lagi. Jadi kalau rambut tuh diginiin lagi gitu. Supaya tidak. Jadi satu rambut itu sujudnya nggak sah. Sujudnya nggak sempurna. Secara hakikat tidak sah. Secara fikih tidak sempurna. Sholatnya masih sah, tapi tidak sempurna. Karena sujudnya masih kehalang. Oke? Fikihnya begitu, syariatnya begitu. Mau lawan apa kita? Oh, hatiku udah sujud, itu urusan kamu. Allah mau menjaga tubuh ini, bukan hanya menjaga kolbu. Kalau ingin menjaga tubuh daripada api neraka, sederhana aja, sujud, sholat. Mau marifat ente setinggi apa, sayang nggak sama badan? Sayang sama badan? Kalau makrifat di ruh, hakikat pada sir, zikir di kolbu, mungkin udah beres semua tuh, ente udah jadi wali. Tapi tubuhnya dijaga nggak? Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Orang-orang yang belajar hakikat makrifat baru menjaga yang batinnya, belum menjaga yang zahirnya. Sebaliknya, kebanyakan kita orang awam hanya menjaga yang zahirnya, tidak menjaga yang batinnya. Buktinya apalagi sholat masih ingat-ingat yang mana-mana. Betul nggak? Tandanya antum sholat tapi nggak sayang sama batinnya. Berarti wajib nggak belajar ilmu zikir? Wajib, sebagaimana wajib belajar ilmu wudu. Ya, apa kata Nabi? La wudu'a, tidaklah disebut berwudu liman la yazkur ismallah alaih, bagi orang yang tidak nyebut nama Allah, bagi orang yang tidak zikrullah. Berarti lagi wudu pun kalbu kita mesti harus koneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sholat ya. Tubuh udah hancur, fayasubbu alaihim ma'al haya, maka supaya Allah regenerasikan lagi, itu orang disiramkan kepadanya ma'ul hayah, air kehidupan. Ma'ul hayah itu pernah diminum oleh Sayyidina Al-Khadir, maka beliau sampai hari ini masih hidup. Ya, masih hidup. Begitu dalam riwayatnya, meskipun ini dhaif menurut ahli hadis. Wajar, kenapa? Hadis ini tidak berkaitan dengan syariat, hanya berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Maka kita la natasyaddad fihi, kita nggak akan ketat membahas hadisnya sahih itu tidak sahih. Ulama kita meyakini itu, dan ternyata ma'ul hayah yang di bumi itu adalah salah satu percikan limpahan luapan air dari ma'ul hayah yang di akhirat ya. Fayanbutu nabatal habbah fi hamilis sail. Sudah lihat kalau habis musim hujan itu kali-kali yang kering itu berisi air, penuh air, tiba-tiba tumbuh rumput-rumput. Nah, itu maksudnya. Maka tumbuhlah seperti tumbuhnya biji-biji di samping atau di apa tuh namanya yang samping kiri kanannya itu, tebingnya sail, aliran sungai. Oke. Jadi faidah rahasia dari sholat apa? Menjaga anggota wudhu dari neraka. Barusan sudah di-upgrade sujudnya, dan Sayyidina Ali mengamalkannya pada sholat sunat, karena kita bisa membacanya sepanjang mungkin. Kalau sholat wajib cukup baca subhana rabbiyal a'la ya. Wa min dzalik. Nah, sekarang masuk ke poin berikut. Anna salata tuhayyi'u al-musalli. Salat itu, ini terjemahan bebas ya, adalah conditioning bagi orang yang salat, atau training, latihan bagi orang yang salat. Jadi salat kita yang kita anggap segala-galanya itu, yang antum serius bener lagi salat, itu ternyata baru latihan. Kalau latihan, pantesan masih sering ingat selain Allah. Untung Allah nganggapnya itu latihan. Iya. Satu aja sholat kita diterima, antum selamat. Selamat langsung.
Nah, latihan kita selama ini jangan dijadikan sebagai data alat untuk menilai sholat orang lain, karena baru latihan kok, belum antum ikut turnamen itu ya, belum ada pertandingannya kok, belum tahu hasilnya, masih latihan itu. Tuhayyi, saya baru dapat istilah ini, saya dengar ini kalam dari guru kita beberapa tahun lalu. Kata guru, sholat ente itu Razi, itu baru latihan. Kita nggak ngerti maksudnya latihan apaan, gue udah serius-serius begini gitu kan, udah Allah, udah begitu kan, udah merem-merem kita, ternyata guru-guru kita masih disebut latihan. Maksud beliau apa? Ente jangan belagu sama latihan ente gitu. Maka nanti kalau ngelihat ada waling terlihat tidak sholat secara kasat mata, jangan suuzon ya. Teman saya suuzon sama guru dia. Apa yang terjadi? Gurunya di mana, dia pergi kemana, ketemu lagi sholat ya. Itu mungkin nggak percaya itu, tapi itu kita menyaksikan berkali-kali. Banyak wali-wali Allah begitu. Dulu wali Majzub siapa? Habib Al-Kaf siapa? Ja'far Al-Kaf juga begitu, sama itu. Di satu kamar kelihatan lagi sholat, yang ini lagi tidur, yang itu lagi baca Quran, yang ono lagi sujud. Mungkin saja Allah mau ya. Kadang-kadang terlihat di mana dia lagi zikir di sini, terlihatnya di Mekah. Orang di Mekah sumpah-sumpah bilang ya, ani lihat ente wallahi ya, sampai bawa kayak wallahi ya. Kita dari kecil punya guru dan hidup. Saya bukan dengar dari orang lain, saya dengar dari orangnya langsung sama yang lihat, dan orang yang dilihat juga masih hidup. Apa kata dia? Ente jangan bilang-bilang, nunggu aneh mati dulu katanya. Ya, namanya Maulana Muhammad Nuruddin. Waktu saya masih kecil ya, Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, beliau itu nggak pernah haji, nggak pernah umroh, orang nggak berduit. Lalu temannya seorang ulama, guru hikam saya, masih hidup, Abu Yanuman Bashir, masih hidup Pak, umur 80 berapa sekarang, 88 kali. Apa kata dia? Wallahi, di Padang Arafah saya melihat ya gurumu 2 kali, malah waktu lagi tawaf ya. Mungkin beliau masih ingat atau sudah lupa. Kadang-kadang orang sudah berumur bisa jadi lupa ya, tapi kami yang mendengar saksinya banyak. Ketika dia pulang, dia tanya, Tuan Syekh, ente haji kemarin? Enggak katanya. Terus kok aneh lihat ente? Jangan bilang-bilang. Tapi tetap aja dibilangin. Nggak sabar ya, karena selama ini mikir, ini orang kok bisa, orang nggak ngerti baca kitab kok bisa jadi mursyid. Ternyata sirnya lebih kuat daripada orang bisa baca kitab. Maka kita nggak boleh inilah underestimate lah terhadap orang yang mungkin kualitas intelektualnya di bawah kita ya, secara zahir ekonomi mungkin juga nggak kayak kita, biasa aja. Siapa tahu dia punya rahasia yang kita nggak punya ya. Jadi sholat kita ini latihan sholat yang sebenarnya, yang kesejatian itu antum langsung ketemu Allah Ta'ala. Kapan yang disebut sholat itu beneran sholat? Anta abudallah ka'annaka tarah. Itu yang disebut ihsan, engkau menyembah seakan langsung melihatnya. Nah, kalau di teks ini apa? As-salah anna salata tuhayyi'ul musalli. Sholat itu pengkondisian latihan bagi orang yang sholat. Oke? Latihan. Wa ta'udduhu, dan dia mesti mempersiapkan latihan ini lis-sujudi yawma yud'al khalaiq lis-sujudi rabbil alamin. Dia siapkan, dia berlatih supaya nanti jika dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, sujudlah kepada Allah Rabbul Alamin, dia sudah tahu cara sujud. Oke? Jadi jangan bangga dulu sama sholat kita ya. Apa dalilnya? Surat Al-Qalam 42-43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkan pada saq. Saq secara harfiah artinya betis.
orang Wahabi seneng bener sama beginian, berarti Allah punya betis katanya. Ya udah terserah ente dah ya. Kalau mohon maaf, betis perempuan bagi laki-laki menarik nggak? Berarti rahasia nggak? Maka kita secara ma'rifat menemahkan rahasia ilahiyah, sirrur rububiyah. Ketika Allah singkapkan rahasia ketuhanannya, nah gitu. Boleh nggak diterjemahkan betis? Ya boleh, terserah ente, kan ente punya hak juga nerjemah. Cuma kita nggak berani bilang Allah punya betis. Kalau punya betis ada kakinya dong, ada jari-jarinya dong, ya, ada lututnya. Belum lama ente bilang Allah punya kemaluan, ya. Apa kata kelompok musyabbihah dari kalangan Syiah dulu? Kata mereka Allah punya semua yang pada diri manusia kecuali kemaluan. Ishada, ya, apa-apaan ini? Ajaran apa itu? Dan sekarang yang mewarisi itu Wahabiyah. Maka Wahabi ini, tapi mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', tapi nggak serupa dengan apapun. Jadi tidak mutlak mujassim musyabbi, tapi semi. Kita harus tanya balik ke mereka, maksud ente ini apa? Ya. Tapi yang saya pahami dulu sih begitu, waktu kita ngaji, waktu dulu masih ya. Karena kitab-kitab dulu begitu kan, Ibnu Utsaimin, bin Bas, ya begitu kalimatnya. Ibnu Utsaimin paling parah. Apalagi yang lebih dahulu ya, lebih awal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu parah ya, waktu membahas bab sifat. Lalu lebih awal lagi ya, hidup di zaman salaf, tapi ulama salaf beda sama dia, namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, sampai mengatakan Allah punya pipi. Ya salam. Bedaknya apa itu Kiai? Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, dipanggillah mereka bersujud, ayat 42 Al-Qalam, mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna lisujud wa hum salimun. Jadi sujud kita ini Bapak Ibu, ada yang pernah sakit punggung pinggang terus nggak sujud selama sebulan, rasain ruku mau sujud nanti susah ya. Nanti, itu sebabnya jangan-jangan tidak semua yang ke dokter-dokter aliran barat itu benar ya. Saya alhamdulillah hari keempat udah bisa sujud Pak, habis tempurung ini pecah. Kata dokter biasanya ini 2-3 bulan. Benar nggak Pak dokter? Benar. Alhamdulillah sudah bisa sujud. Hari keempat tuh udah bisa begini. Karena 4 hari itu saya ngajak badan saya terus seperti Sayyidina Ali. 4 hari. Setiap jam sholat, kan saya nggak bisa sujud Pak. Gerak dikit sakit semua. Apa yang kita katakan? Wahai diriku, katakan aku sholat, aku ruku, aku sujud. Nah, sebutin semuanya. Darahku, dagingku, tulang. 4 hari saya begitu. Hari kelima bisa sujud. Tapi sakitnya bukan main. Ya. Sakitnya bukan main. Alhamdulillah ya. Berarti masih manusia. Ya. Khasyiatan absaruhum, basar mereka khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ketundukan anggota. Khusyuknya mata menunduk ke bawah. Khusyuknya tangan, maka cara sujud gimana cara sujud coba? Jangan sujud kayak guguk begini. Naikin. Ya. Coba sujudnya gimana? Agak diangkat sedikit. Terus jari-jarinya semuanya ke depan. Bukan tegang, lembut aja. Ya, enggak rapat, juga enggak begini. Lembut, relax. Jadi sujud itu posisi relax. Posisi relax sama dengan ngangkat. Jangan begini, gitu ya. Itu ente kayak lagi mau tari piring itu. Sujud mau ngangkat tangan pun Allah itu relax. Salat itu kata Nabi, arihna bis shalah, rilekskan kami dengan salat, istirahatkan kami dengan salat. Berarti salat juga terapi untuk diri sendiri, pertolongan pertama untuk diri kita sebelum kita berobat. Ya, sepakat Pak Dokter? Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ya, kaki mesti ditancapkan, yansibu,
ditancap begini. Ya, itu tanyalah sama ahli-ahlinya, itu luar biasa. Ya, efek ke badan itu luar biasa. Saya kalau pegel aja, itu tinggal sujud aja, sujud lama-lama, itu balik semua. Kepala kita ini, dia butuh darah, dokter, butuh darah, karena dia di atas, kadang-kadang naik darahnya sulit, bener nggak? Itu sebabnya kita darah tinggi. Ini kan pengalaman saya yang sering darah tinggi. Alhamdulillah beberapa waktu ini sudah jarang darah tinggi, karena ikut terabasan. Tapi akibatnya jatuh, kiai. Ya. Apa yang saya rasakan, kalau kita sujudnya benar, itu kita jarang mengalami itu. Tapi kalau sudah kena baru sujud, aduh, sakitnya juga bukan main. Ya, tapi tolong, sujud bukan obat seperti obat yang ada di dokter. Dia cuma semacam raha, arihna, merehatkan. Kalau obat, datang ke dokter. Ya, kalau obat datang ke dokter, dia semacam pengkondisian saja. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-ayatil karimah an mawqif ihtihanil mukallafin bisujud yaumil qiyamah wa dzalika an usmana yakshifu an nurin azim. Beliau Abu ya Said Muhammad menerjemahkan, disingkapkan saq, disingkapkan apa? Betis, itu diartikan nurin azim, cahaya yang agung. Yatajalla bihi ala ahlil mauqif, yang Allah tampakkan kepada orang yang berada di wukuf mahsyar, disebut mauqif. Jadi wukuf kita di haji itu latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Jadi semua yang kita lakukan hari ini latihan. Ya, itu yang saya rasakan waktu haji. Jadi waktu di Arafah, seakan-akan ini miniatur kita mau ke sana. Panasnya bukan main, orang cari tempat, ya. Ketika dia sudah deal dengan maktab ini, ternyata nggak bisa sampai, akhirnya hubungin ini, nggak ada yang bisa. Di saat itu berdoa, ya Allah, kalau emang Engkau takdirkan hajiku diterima, tolong mudahkan. Banyak yang begitu. Ada juga yang ngancem-ngancem, yang diancam travelnya, ya, nyesel aneh mah ente, ya, balikin duit aneh gitu. Banyak begitu. Allahu Akbar. Keluar semua wataknya, dia kira semua hal mesti bisa dibayar duit. Duit nggak berlaku saat itu. Ente punya duit 1 M, bawa cash, nggak kepake, nggak ada orang mau terima. Itu latihan mauqif. Latihan mauqif, wukuf di Arafah, latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga segera berhaji, ya. Ya, mumpung masih ada berapa tahun inilah, kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya. Segera haji, ya. Punya duit, bayar banyak sekalian, nggak usah ditumpuk-tumpuk, ya. Tapi kalau enggak, ya juga umroh aja lah. Kan liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup aja. Dalam hadis Abu Sa'id, orang-orang mauqif dipanggil sujud, Nabi SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Ketika Allah menampakkan nur azim, rahasianya tidak jadi rahasia lagi, keindahannya, ya. Imam Syafi'i itu hafalannya rusak habis melihat keindahan betis seorang perempuan. Bukan dia hafalannya rusak, dia mau hafal pikirannya ke sono mulu gitu. Itu baru melihat lawan jenis. Kalau perempuan nggak tahu ngelihat apa, ngelihat apanya laki-laki yang bikin kemudian kepikiran mulu. Saya nggak tahu lah, ya, nggak pernah jadi perempuan soalnya. Nanti tanya sama teteh-teteh itulah, ya. Aduh, Pak Kiai nuduh perempuan matre berarti, ya. Ya. Yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu. Ketika Allah menyingkapkan keindahan rahasianya yang selama ini tidak pernah dibuka di bumi kecuali bagi ahli ma'rifatullah, yasjudu lahu, sujudlah kepadanya semua orang yang mukmin, dan baik laki-laki dan perempuan. Wa yabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa sum'ah,
Tapi ada yang nggak bisa kepalanya sujud karena dia dulu sujud riya dan sum'ah, ingin disebut alirannya apa, biar sunnahnya apa gitu ya. Ya, ini sujud sunnah. Ingin disebut sujudnya ala sunnah apa, kelompok apa. Bukan itu sujud kita. Ente sholat bukan karena disebut mau aliran apa, manhaj apa. Sujud itu karena ingin disebut hamba Allah, supaya Allah memanggil kita hamba. Bukan karena kita aswaja sujud kita begini, bukan. Ya. Jadi kita beramal pun begini bukan karena ingin disebut aswaja. Kita beramal ini supaya Allah terima kita sebagai hamba Allah. Ini hati-hati yang debat-debat aswaja, wahabi, aswaja, wahabi. Ini udah jadi berhala. Yang salafinya menganggap manhaj dia segala-galanya, aswaja menganggap disebut aswaja itu segala-galanya, sehingga berbangga dengan gelar-gelar singa, songong, hawa aswaja ya. Singa aswaja apa songong aswaja. Wa yabqa man kana yasjud fid dunya riya'an wa sum'ah. Orang yang riya dan pamer sujud, dia tidak sanggup untuk kepalanya sujud. Karena dia nggak ngelihat. Berarti Allah mengkasyaf, membuka. Jadi di akhirat pun ada kasyaf yang orang-orang munafik tidak sanggup melihatnya. Nggak bisa melihat. Orang sudah melihat, dia nggak ngerti. Ya. Ufayadhabu liyasjuda fayaudu zahru tabqan wahidan. Dia coba sujud, gak bisa balik lagi punggungnya. Mau sujud gak bisa. Dia kan ngelet-ngeletin orang. Loh, orang sujud, kok kita gak sujud? Dicoba Allah sujud, gak bisa balik lagi. Ya, karena dia selama di dunia punggungnya, tulangnya tidak pernah sujud karena Allah, tapi karena ingin disebut beraliran dan bermanhaj apa. Nih hati-hati. Ya, hati-hati. Saya dulu begitu kalau sujud, sujudnya tangannya harus begini nih, kepalanya, kakinya harus menaik kaki orang supaya disebut bermanhaj. Ya begitu deh. Bukan karena ingin disebut hamba Allah, itu beda. Silakan sujud begitu, tapi niatnya dibenerin. Boleh nggak nanti orang kalau kita berdiri terus kaki dia cari-cari? Nggak apa-apa, terserah, itu urusan dia. Ya kan? Ada orang sholat nyari kaki, itu dah dia tuh. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam fayukshaf an saqin wa la yabqa man kana yusjud lillah min tilqa'i nafsi illa adina Allah lahu bisujud. Maka disingkapkanlah keindahan Allah Ta'ala itu sehingga tidak ada yang tersisa orang yang sujud min tilqa'i nafsihi, dari dalam dirinya, illa adzinallahu lahu bisujud. Orang yang dari dulu sujud dengan zahir dan batinnya, melainkan nanti dia boleh sujud. Mumpung sekarang masih bebas sujud, latihan yang benar ya. Baca yang tadi yang dibaca Sayyidina Ali supaya kita zahir batin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa man kana yasjud ittiqa'an ria'an, sama dengan tadi, ila ja'alallahu zahru tabaqatan wahida kullama arada yasjud kharra ala qafa. Jadi orang itu yang riya tadi, dia setiap kali mau sujud itu Allah jadikan punggungnya nggak bisa bengkok, nggak elastis. Ya, nggak elastis. Setiap kali dia mau sujud, punggungnya sama badan-badannya jatuh. Jadi yang sulit sujud, ruku sekarang coba latihan beneran deh ya. Ya, jangan-jangan ada terapi yang kurang bagus. Harusnya apapun penyakitnya boleh sujud dan boleh ruku ya. Wal kashfu 'an as-saq al-warid fil ayat wal hadis yufassiruhu ma jaa'a an Abi Musa. Adapun kalimat betis saq ya, itu dapat diartikan sesuai hadis Abu Musa dari Nabi SAW. Yauma yukshafu an saq qala an nurin azim fayakhiruna lahu sujjada. Hadis riwayat Abu Ibnu Jarir, Tabari, Ibnu Munzir dan selainnya ya, yaitu nur azim, cahaya yang agung yang membuat mereka sujud baginya, sujjada ya. Berarti beliau mentafsir, tidak mentakwil, bukan dari takwilannya, tapi langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan yukshafu an amrin azim, disingkapkan dari amrun azim. Amrun azim artinya sirrin azim, rahasia yang agung. Ini dikit lagi biar pindah bab nanti ya. Qamatil harb al-saq, yani idza ishtaddat wa azumat, wa min fadail shalah fil akhirah anna laha baban khasan. Keutamaan salat yang terakhir pada bab ini, nanti masih ada di bab yang lain, bahwanya salat itu mempunyai pintu khusus di surga. Jadi nanti surga itu ada gerbang khusus, gerbang sembahyang, gerbang salat. Jadi kalau di kota-kota tua di luar sana, itu kalau masuk, kamu gerbang mana gitu. Banjarnya banjar apa? Tahu banjar? Banjar itu batas. Dulu setiap kampung itu di Bali atau di kampung-kampung Jawa yang lama itu ada pembatas kampung, dibangun banjar-banjar. Ya nggak tahu kalau di Banjar arti banjar begitu nggak? Tanya sama orang Banjar ya. Oke. Jadi sholat itu ada pintunya. Dan di situ ada penjaganya. Siapa yang min ahli sholat akan dipanggil. Ada yang dipanggil dari bab jihad, ada bab sedekah, ada bab haji, ada bab umrah, ada bab-bab. Ada 8 gerbang besar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah, mungkinkah seseorang dipanggil dari semua gerbang? Nabi sudah paham maksudnya, tolong doain aku. Jadi Abu Hurairah itu nggak pernah minta langsung sama Nabi. Abu Hurairah itu sopan sama Rasulullah. Kalau mau minta itu nanya. Jadi minta itu nggak bilang, Rasulullah doain aku dong, kayak Uqasyah. Uqasyah ini kan langsung belak-belakan. Ya Rasulullah doain aku, gitu kan? Aku jadi orang yang begitu. Kalau kalau Sayyidina Abu Bakar nggak. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Bukan pintu yang dia maksud. Sayyidina Abu Bakar ingin menjadi ahli ibadah, semua ibadah. Apa kata Nabi SAW? Nah, ini ujung hadis kita ringkas ya. Na'am wa arju an takuna minhum, ujung hadis. Tentu, dan aku berharap engkaulah salah satu dari mereka. Semoga kita sebagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu ada diskusi. Ada Kiai? Satu laki, satu perempuan? Baik, Bapak sekalian, dibuka pertanyaan ya. Satu bapak-bapak ini, bapak sama ibu ya. Baik, moga silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya sebetulnya saat ini sedang mengalami kalau dibilang takdir buruk, enggak ya Buya, karena takdir itu menurut Allah itu semuanya baik. Tapi ketika mendapat itu saya ketika sujud Buya, kan saya jadi baca-baca buku nih Buya, bahwa bacaan sujud itu ternyata yang saya tahu ada 12 bacaan sujud, cuman tidak dijelaskan itu untuk sujud sholat wajib atau sholat sunnah, pokoknya nggak ada batasan itu. Sehingga saya ketika sujud memang lama, saya gabungkan sujud bacaan-bacaan itu, tapi dalam bahasa Arabnya itu, misalnya setelah bacaan Subhana Rabbiyal A'la itu saya Subhana Rabbika ya, terus kemudian yang saya lupa jadinya tuh, karena jadi ada 3-4 yang saya baca sujud itu saya gabung karena untuk kebutuhan batinnya saya, supaya saya bisa melewati. Kalau dibilang takdir itu akhirnya saya bilang indah jadinya Buya. Dan itu itu apakah itu diperkenankan seperti itu Buya, bacaan sujud dan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 2 bab ya, 1 takdir, 1 bacaan. Bacanya yang borong mulu. Jadi pertama, bolehkah menggabung beberapa bacaan riwayat dalam 1 rukun? Itu dijawab oleh Imam Nawawi dalam Majmu' beliau, Syarah Muhadzab. Bahkan lebih dari 12 barangkali ya bacaannya.
beliau mengatakan dianjurkan bagi seseorang jika dia mempunyai waktu untuk membaca semua riwayat itu, semua jenis redaksi itu. Jadi antum kalau hidup di zaman Nawawi, dia sholat sunat itu baca sujudnya lama. Satu riwayat Abu Bakar, riwayat Ali, pindah ke Ubadah bin Samit, Abu Sa'id, Ibnu Umar, tuh sampai kepada riwayat-riwayat yang dhaif, digabung semua. Yang 12 itu mungkin yang sahihnya. Hasannya belum dihitung, dhaifnya belum dihitung. Imam Nawawi mengatakan, engkau amalkan hadis dhaif itu meskipun sekali, siapa tahu hadis dhaif itu tidak dhaif. Siapa tahu hadis dhaif itu tidak dhaif. Dhaif itu kan penelitian. Ya, siapa tahu ada penelitian lain yang mengatakan tidak. Contoh, ya, kitab Ihya diteliti oleh Imam Subki, lalu Iraqi, ketemu hadis yang tidak ada sumbernya 300. Sekarang kita teliti, itu nggak nyampe 50 yang nggak ada sumbernya. Pas saya tanya sama teman saya, itu mah ente nggak ketemu sumbernya, aneh ketemu semua kecuali 20. Masih ada juga sisa sama dia. Kita akhirnya mikir, Imam Ghazali ini baca kitab hadis apa aja? Dia baca kitab hadis yang saya merasa saya ini ahli hadis loh Pak tadinya. Saya tadinya merasa ahli hadis dan saya tobat dari hal itu. Ya, kenapa? Ternyata Imam Ghazali baca kitab hadis yang saya nggak baca. Yang maktutotnya sudah nggak ada sekarang. Ada di zaman dia. Ya, sempat kemudian dimunculkan para ulama, judulnya Al-Ajza Ibnu Abi Dunya. Ya, kumpulan-kumpulan hadis-hadis tematik Ibnu Abi Dunya itu paling banyak dikhatamkan Imam Ghazali, dan beberapa manuskripnya sudah nggak ketemu hari ini. Jadi kalau kami debat manuskrip bukan masalah nasab, kami berdebat manuskrip nyari sumber hadis. Ini hadis sahih, nggak sahih. Karena Imam Ghazali itu tidak pernah dia menyebut suatu riwayat kecuali ada sumbernya. Saya nggak memakai ungkapan bahwa Imam Ghazali nanya ke Nabi malam hari hadis sahih, nggak. Saya nggak pakai itu. Kalau ahli hadis nggak pakai itu Pak. Walaupun saya terima bab itu secara zauqiyah, secara spiritual. Tapi secara ilmu hadis itu ilmu empirik dan ilmu intelektual. Jelas baratnya ada yang terlihat, terdengar dan terfikirkan. Itu ilmu hadis. Jadi datanya mesti empirik, cara penelitiannya mesti intelektual, ya, rasional, secara rasio. Jadi boleh, malah dianjurkan, tapi jangan jadi imam atau jadi makmum. Nanti kesel sama imam. Ya, gua belum selesai baca udah naik aja. Ntar merasain lagi, kayaknya sholatku, sujudku lebih tinggi dari imam. Nah, kan gawat lagi Pak. Ya. Padahal niatnya tadi mau sujud. Sujud kan berarti mau tawadu. Nih hati-hati ya. Terus ya, teman kita banyak dulu yang begitu. Lu bacaannya baru segitu hadisnya, gue udah ngamalin nih. Bener 12 disebut. Kita timpalin 12 yang sahih menurut Syekh Fulan. Ya, menurut imam yang lain, Nasa'i aja nyebutin riwayat banyak. Lebih dari 12. Lebih dari 20 Imam Nasa'i, Al-Baihaqi, banyak lagi, As-Sunan Al-Kubra. Ya. Banyak Pak, kalau ngaji hadis itu seru. Ya. Nantilah kita buat daurah hadis lagi di sini. Daurah kan orang nulis sifat salat Nabi Al-Albani. Nanti ada Pak, sifat salat Nabi menurut Imam Syafi'i. Antum kalau ada Albani, ada Syafi'i, ikut yang mana? Imam Syafi'i itu amalan dia nggak pernah keluar dari sunnah, dan dia memilihkan sunnah yang terbaik di zaman itu. Zaman dia dengan Nabi hanya 2 abad. Albani wafat tahun 99 kemarin. Jarak dia dengan Nabi 14 abad. Kalau ada orang mengatakan ini sunnah Nabi, mana yang lebih mu'tabar? Yang awal atau yang akhir? Ya, tapi kalau kemarifatan boleh jadi orang akhir yang kuat, karena knowledge dia lebih dalam. Gitu Pak ya. Terus takdir buruk itu persepsi kita. Di sisi Allah semua yang dia mau baik. Ya, betapa banyak orang yang dibuat susah hidupnya di masa muda, itu secara zahir buruk, tapi dia karena susah itu jadi bisa berdikari, jadi cerdas, ya, tahu jalan keluar, tahu manajemen konflik. Konflik itu jelek, bener gak?
Tapi konflik itu kalau disikapi dengan bab tadi, itu jadi guru. Oh, kalau konflik, ini loh manajemen konflik. Nanti kalau konflik di rumah tangga, di komplek, di masyarakat, ada loh caranya. Ternyata caranya cuma satu doang. Ini dong, ngomong yang baik ya, sampaikan yang baik. Itu doang, Pak. Fa aslihu baina akhwaikum. Islahkan, pakai islah, pakai doa. Mengislah orang pakai doa, pakai mulut. Pakai mulut, Pak. Itulah hebatnya politisi. Itu sebabnya juga kenapa politisi itu sekarang musuhan, besok temenan. Ini ya terserahlah. Ada pimpinan partai yang mulutnya mak sih wajar ya, kita maklumi ya, tapi gitu-gitu kan anak proklamator ya kan. Ya, kita doakan mereka baik-baik aja ya, karena negara kita demokrasi, kita sangat memerlukan partai, pimpinan partai, anggota partai. Kita doakan mereka diilhami nur amanah, nur adalah, amin ya rabbal. Jangan ngomentarin bulu mulu, capek. Satu lagi di belakang, siapa tadi? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya Buya, seperti yang Buya sampaikan tadi bahwa rahasia sholat adalah menjaga anggota wudhu dari neraka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang wudhunya tidak sempurna? Okay. Yang pertama, yang kedua, saya melihat ada beberapa orang yang berwudhu dengan memakai air berlebihan. Namun saya juga melihat ada orang yang berwudu hanya menggunakan seperti semprot, spray gitu. Terutama ini ditemui ketika kita sedang umrah atau haji ya. Baik. Terus yang ketiga, bagaimana kalau kita berwudu, namun dalam perasaan kita itu seperti kayak buang angin lagi, dan itu berulang kali gitu. Okay. Nah, bagaimana kita untuk menghilangkan was-was seperti itu? Jadi ngaji fikih deh. Ian jawab lah ya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu itu dua aja, tidak sempurna atau tidak sah. Tidak sempurna masih sah, tidak sah ya sudah. Ya, wudu itu sederhana ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, jika kamu hendak sholat maka basuhlah, bahasa lama tuh faksilu, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai marafiq. Marafiq mana sini? Ya, sikut ya, sikut sini. Basuh bukan diguyur, bukan ya, dibasahin maksudnya. Wamsahu biru'usikum, lalu usaplah ru'us, kepalamu, bukan rambutmu. Jadi nggak punya rambut nggak apa-apa, tapi yang masih punya rambut bagian dari kepala, makanya cukup minimal 3 helai rambut. Itu kalam Imam Syafi'i dari kalam sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ya. Nah, di sini orang debat juga ya. Wamsahu biru'usikum, Imam Syafi'i dapat hadis Nabi yatawadda salasan, kadang marratain, kadang marrah. Nabi itu kalau wudu kadang 3 kali, 2 kali. Itu berlaku semua. Tapi gurunya dia, Sufyan bin Uyainah, mengatakan enggak, kalau kepala cuma sekali. Yukhalifu Syafi'i syaikhahu Sufyan. Imam Syafi'i berbeda pandangan dengan gurunya Sufyan. Yang mana Sufyan kalau lagi mentok satu bab, dia selalu menanya kepada Imam Syafi'i. Tapi teman kita yang sok-sok sunahan itu ya mengatakan bid'ah kalau lebih dari sekali. Ya, kalau dalam riwayat hadis Imam Sufyan lebih tinggi, lebih tua. Tapi dalam fiqhur riwayah, fiqhus sunnah, memahami sunnah, Imam Syafi'i lebih tinggi daripada gurunya Imam Sufyan. Idza khalafa bainahuma fasyafi'i muqaddam. Kalau mereka berbeda pendapat, maka pendapat Imam Syafi'i didahulukan. Gitu caranya. Ada ilmunya, ada manhajnya, ada kaidahnya ya. Jadi kalau kepala boleh 3 kali
Boleh, boleh 2 kali, tapi bukan diguyur ya, cuma diusap. Kalau ini dibasuh. Terus untuk semua itu sampai kaki dan mata kaki, apakah perlu air yang banyak? Tidak. Apa kata Nabi? Iqtasid walau kunta fin nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat air meskipun di air mengalir. Air mengalir itu dulu sungai. Sungai ada habisnya? Bener nggak ada habisnya? Udah berapa kali habis di sini? Ya, orang dulu nggak ngira tuh kali dia bakar kering. Sekarang kering, Pak. Kenapa? Orang nyedot semua pakai kesedot semua. Kering. Makanya depan-depan rumah kita ya kalau nggak hujan airnya dikit. Akhirnya sampah-sampah membusuk. Ya. Itu asbab orang kalau mandi, coba kalau mandi kita lagi sabunan airnya masih ngucur, kita biarin aja. Kita mikir, paling gua doang. Jika ada 1000 orang di jam yang sama ngomong begitu, berapa kubik air keluar? Antum lagi wudhu di bawah di masjid, lagi antara wajah dengan tangan, airnya ngucur, dan antum mikir gini, paling saya doang. Setiap hari di sini, ini biasa rata-rata berapa orang sholat sini, Kiai? 40, 100? 100 lah ya, anggap 100 menghibur diri. 100 orang, 5 waktu. 500 dan mikir begitu setiap hari. Wajar air kita habis. Ya. Wajar air kita cepat habis. Akhirnya hari ini orang Indonesia yang negeri hujan minumnya pakai air galon. Itu sudah fitnah akhir zaman. Ini orang nggak sadar loh. Orang udah nggak sadar. Bapak minumnya pakai air apa? Air galon. Padahal air kita melimpah. Air kita udah nggak enak karena kebiasaan minum air galon. Kalau orang biasa minum air tanah, nggak biasa juga minum air galon. Ya. Dulu ayah saya menikah dengan ibu sambung, itu nggak bisa kalau minum air galon. Dia bisanya air mesti dimasak. Dan itu air sumur kalau bisa. Ya. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, lidah saya harus ini dulu, coba-coba cip-cip dulu. Rasa tanah gitu. Sama, dia kalau datang ke rumah kita, dia juga nggak nyaman. Begitu. Bapak Ibu, jadi kalau wudhu, airnya mesti hemat. Ya, karena kita sepanjang hidup nih. Terus yang kedua, bolehkah dengan spray? Itu macam cara. Di zaman Nabi itu kalau wudhu, itu ada sahabat yang khidmat. Itu sahabat berebut khidmat. Mereka bawa kantong air dari kain, dituangkan kepada Nabi sedikit-sedikit. Tangan, terus ulang lagi 3 kali, mulut. Jadi nggak ada air buang. Kumur-kumur, lalu istinsyak hidung, nggak ada air buang. Setiap kali gerakan, ambil, nggak ngambil, airnya nggak keluar. Terus apa lagi? Nabi cuci wajah, ambil sedikit, ulang lagi. Jadi di saat Nabi mengusap, airnya nggak tuang, nggak dialirkan. Begitu cara Nabi. Lalu kalau pakai spray gimana? Ada yang merusak nggak? Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita merubah cara, apakah merubah kesucian air? Kalau pakai spray merubah nggak? Enggak. Ya udah silakan. Kalau saya sering wudhu pakai gini kalau lagi umroh haji. Ya. Ambil 1 gelas dari zam-zam itu, terus kita wudhu aja. Nah, yang terakhir itu ghururus syaitan, ya, hati-hati, waswas syaitan, itu waswas syaitan, ya. Kalau wudu terus terasa kok kayaknya ada yang keluar, ada yang gerak, itu kalam Nabi sendiri. Apa kata beliau? Jangan kamu menganggap wudu mau batal. Kenapa? Karena syaitan menggerakkan, mohon maaf, bagian duburmu, gitu. Itu jadi syaitan bisa niup-niup juga, Pak, jorok juga dia itu, ya. Ya. Jadi kita ngerasa kayak, nah, maka dalam ilmu usul fikih ada namanya al-istishab, baqa'u makana ala makana. Selama belum ada bukti bahwa kita kentut, bukti orang kentut itu apa? Apa kata Nabi? Hatta tasma, sampai kamu dengar suara, atau yashummu,
raihataha, kamu mencium baunya. Kan ada baunya ya. Khas loh baunya itu. Ya, kecuali anginnya Nabi, gasnya Nabi itu nggak bau. Sallallahu alaihi wasallam. Semua yang keluar dari Nabi itu harum. Keringatnya harum, bau mulutnya harum. Kalau kita gimana mau harum? Makannya jengkol. Orang Betawi makannya jengkol. Ya. Di surga ada jengkol nggak? Mudah-mudahan ada katanya. Saya juga berdoa begitu, biar pete ada di sono dan durian, ya kan. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga kita tambah cinta Rasulullah SAW, tambah semangat sholat, tambah semangat belajar rahasia-rahasia sholat, sehingga sholat tidak lagi jadi beban, justru jadi hiburan batin kita kepada Allah SWT. Inilah yang dikalamkan masyayikh terdahulu. Kau mencari hiburan ke mall, ke pasar, ke gunung, hiburanmu ada di dalam hatimu, yaitu sujudmu. Ya Allahumma ja'al salawatina rahatan liqulubina. Ya Allah, ya Allah yang menguasai hati kami, jadikan solat kami seperti Rasulullah menjadikan solatnya seperti hiburan. Ija'al as-salata rahatan lana. Ya Allah, ampuni kami yang selama ini solat karena malas, solat karena terpaksa, solat karena malu, solat karena riya. Ya Allah, Nabi Engkau mengatakan nanti akan dipanggil orang-orang untuk bersujud di mauqif padang mahsyar, dan semuanya sujud kecuali orang-orang yang dulu riya, orang-orang yang dulu sujud karena ingin dipandang, dipuji, ingin disebut orang soleh. Dia sujud karena ingin pamer. Ya Allah, kami sering pamer, ya Allah, kami sering pamer. Tolong ya Allah, sembuhkan hati kami, sembuhkan hati ini dari sum'ah dan riya. Tidak hanya dalam sholat ya Allah, dalam haji dan umrah kami pun sering pamer ya Allah. Kami sering pamer bahwa kami sedang berhaji, sedang wukuf, sedang tawaf, sedang sa'i, sedang berihram. Ya Allah, ya Sattar al-uyub, wahai yang menutup semua aib, tutuplah aib kami di hadapan Engkau ya Allah, lalu di hadapan makhlukmu ya Allah. Allahumma a'inna ala hubbika wa hubbi habibika al-mustafa. Ya Allah, kami tidak sanggup untuk mencintai Engkau ya Allah, namun jika Engkau memberi rasa cinta itu, tentulah kami dengan mudah mencintai Engkau ya Allah. Fa'inna fahablana. Maka ya Allah, anugerahilah kami rasa cinta kepada Engkau, rasa cinta kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Waj'al hubbana iyyahu akthar min anfusina wa ma siwa. Ya Allah, jadikan cinta kami kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad lebih tinggi daripada kami cinta kepada diri kami, cinta kepada pasangan, anak, istri, dan semua yang kami tahu. Ya Allah, Allahumma ya nur, ya nur, ya nur. Ya Allah yang menjadi sumber cahaya, yang cahayanya sangat indah. Yauma yukshafu an saq. Jika cahaya Engkau singkapkan di padang mahsyar ya Allah, izinkan tubuh kami yang hina ini bersujud kepada Engkau ya Allah. Izinkan tubuh kami, anggota badan kami, dan jiwa kami bersujud kepada Engkau. Dan ya Allah, apabila kami melewati siratal mustaqim, izinkan ya Allah kami dibebaskan dari api neraka. Bahkan jika Engkau berkenan dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah, buatlah kami tidak menyadari kami telah melewati sirat bisyafaati nabiyikal Mustafa Muhammad SAW, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terakhir kami berdoa, ya Allah, ij'alna minal mutahabbina fika. Ya Allah, Nabi Engkau mengatakan nanti di akhirat akan ada sekelompok orang pergerakannya melewati sirat seperti kilat, walaisu bi anbiya wala syuhada, tapi mereka bukan nabi, bukan juga syuhada. Ij'alna minhum ya Allah. Kami dengan rasa kurang malu kami memohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kami bagian dari orang yang mutahabbina fika, yang larut dalam mencintai Engkau, yang larut dalam mencintai kekasih Engkau Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al lana al-'amal alladhi yuballighuna ila hubbik wa kaffir 'anna sayyi'atina ma zahara minha wa ma batan wa inna ya rabbana ala kasrati sujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidis sajidin sayyidil musallin sayyidil arifin sayyidil abidin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.